eh P21 penuh perjuangannya saya, tapi yang aku sih menanggapinya P21 sudah wajar-wajar saja, namanya juga kalau orang dilaporkan, kalau sudah masuk pasti akan P21. Jarang yang tidak P21 maupun lama pun enggak. Cuman kemarin aku agak heran karena P21-nya itu muncul diumumkan di saat-saat masa akhir penahanan yang 30 hari. Nah, kok bisa di-matchingkan gitu? Cara katanya si Bapak tanggal 28 Mei sebenarnya sudah P21. Nah, dari tanggal 28 Mei ke tanggal 2 Juni itu adalah ada jelang waktu 4 hari. Kok bisa ditahan sih? Harusnya diumumin aja gitu. Jadi sehingga aku lagi live, aku lagi apa, semua fansnya Nikita Mirzani berharap kalau Nikita Mirzani itu karena belum ada tanda-tanda hilal untuk P21, semua berharap untuk Nikita Mirzani itu bebas pada tanggal 2 Juni kemarin. Disuruhlah mereka gue tumpengan. Oke, sementara dalam live-nya gue semua pada berdoa, 3.000 orang pada berdoa. Semoga Nikita Mirzani tanggal 2-nya itu besoknya itu keluar. Tapi tidak menutup untuk tuntutan persidangannya tetap, tapi keluar, tapi bersidang nanti dari di rumah bukan di tahanan kan gitu kan. Kita pikir ya udahlah, siapa tahu doa-doa anak ini kita, doa-doa dari fanbase-nya ini kita yang ada 3.000 orang di grupnya aku atau collab, mudah-mudahan diterima. Janjian aku sama tumpeng, ternyata dari grup itu, dari aku live ada tukang tumpeng. Pesan tumpeng lah kita dua yang gede, satu disumbang oleh fansnya, satu lagi dari aku gitu, 2 tumpeng besar tuh. Nah aku bilang ya udah kalau gitu tumpengan di sekitar Jakarta Pusat ya. Jika besok tanggal 2 Nikita Mirzani mereka pakai hati mengeluarkan Nikita, karena aku berpikirnya keluar, orang-orang juga berpikirnya keluar karena mau lebaran haji. Nah, siapa tahu mereka berbaik hati ya kan, udah belum P21 kamu keluar aja dulu, tapi nanti kalau persidangan kamu ikat sidang. Udah pesen lah itu kita. Terus aku bilang kalau besok sampai jam 10 jam 11 belum ada tanda-tanda P21 berarti tumpeng langsung aku pesen. Nah sampai jam 12 kan belum ada tuh tanda-tanda P21. Tumpeng nelpon gue, tuan tumpeng jadi nggak dipesan, jadi gue jadiin tuh. Jadilah rencana kita jam 4 itu, ternyata P21 nya diumumkan sekitar jam 1-an habis ba'da zuhur. Nah itu yang menurut aku kok dipas-pasin sih Pak, sehingga apa Bapak ini mau ngeprank kita gitu, mau ngeprank, sehingga gue diledekin loh sama pengacara sebelah sono. Ada juga yang mau tumpengan gini, Bapak itu gue. Tapi nggak apa-apa, itu yang menurut gue kalau P21 sebenarnya nggak ada sesuatu yang wow, biasa-biasa aja. Cuman wow-nya tuh pengumumannya wow, bersamaan dengan berakhirnya masa 30 harinya Nikita gitu. Nah menurut aku Nikita bukan sakit dirawat ya, Nikita itu hanya nyeri, sakit nyeri, begitu diperiksa dokter dikasih segala macam suruh pulang, nggak dirawat. Itu kakak tahu dari mana kalau begitu menghindari? Kan aku memantau YouTube, termasuk di Reben ada muncul dari preskonnya Pak Polisi. Aku nggak mau menyampaikan yang salah. Aku lebih bagus melihat dulu baru aku nyampaikan. Aku tahu dari Pak Polda waktu PMJ yang lagi preskon gitu. Nah, dikabarkan kan Nikita sendiri besok. Ya. Dikabarkan rencana besok akan masuk tahap 2. Tanggal 5. Ya besok. Ini tanggal berapa sih? Kamis. Ya besok tahap 2 ya. Oh besok ya. Cepet ya say. Kita akan tahap 2. Ini seperti apa dan mungkin Katesa akan hadir nggak sih? Oke. Untuk menyemangatin Nikita saat dia tahap 2. Gua mantan musuhnya saya 6 tahun. Jangan-jangan Nikita lihat gue pingsan lagi. Oke. Kamis ya. Kamis tanggal 5 ternyata besok. Ini aku baru tersadar saya bahwa hari ini Rabu tanggal 4. Gue ya Allah cepet banget ya gitu. Jadi tanggal 5 tahap 2 dimulai, dimana tahap 2 itu berarti Nikmir dan Mail dipindahkan dari PMJ ke tahanan kejaksaan. Oke. Nah gue menanti ini Nikmir pasti punya sesuatu strategi lagi.
dari cara penampilannya. Kalau dulu kan gini ya dengan belambai, ini kita nggak ngerti apa nanti rambutnya digimanain. Yang pasti Mua siap-siap kalian di calling hari ini atau nanti malam, Mua mana yang bisa gitu ya, pasti dia penampilannya akan cetar, akan keren, karena aku masih yakin nih, kita ini masih seorang wanita Amazon, masih dia menunjukkan kekuatannya, masih menunjukkan bahwa gue no problem, tidak ada masalah buat gue. Dan besok kita tunggu penampilannya gimana. Gue tidak mau menghalangi penampilan dia, karena begitu dilihat muka gue, wah musuh gue nih gitu. Walaupun 2 bulan sebelum Niki masuk, postingan gue pasti diposting sama Niki gitu. Udah tuh gue live Niki masuk gitu. Jadi gue ke Miami, Niki ngucapin terima kasih, juga posting kita lagi di Miami. Itu menurut gue udah suatu tanda bahwa dia juga sudah mulai berbaik sama gue gitu. Tapi kalau untuk menemui dia lagi, ini kan ini orang lagi dalam tahanan ini kan sebenarnya lagi tidak baik-baik saja mentalnya. Gue nggak mau ngedatengin. Cukup gue waktu mendatangi Lebaran dan Niki cukup menampakkan mukanya dan mendadak ke gue. Kami tidak ngobrol akrab, memang kami tidak ada obrolan udah 6 tahun gitu loh. Oke. Mungkin tadi kan seperti Kak Tessa bilang dia ada dan siasat lagi. Yes. Kak Tessa sendiri, menurut Kak Tessa, apakah Niki akan, kalau dulu kan dia datang Polda di pagi hari, itu kan media tahu Iya, iya. mungkin kira-kira untuk besok menurut Kak Tessa seperti apa nih siasat yang akan dia lakukan agar orang-orang tidak mengetahui saat perpindahan dia? Kalau menurut rasa sih, kalau kemarin kan dari rumah itu kan pasti ada aturan rumah. Kalau ini kan dari PMJ, pasti bukan aturan sendiri, pasti ada aturan dari polisinya. Mungkin jam segini ya, nanti kami jemput Bu, pasti gitu. Pasti dia mengikuti aturan, apa mungkin jam 12, apa mungkin jam 1, udah pasti ngikutin peraturan dari PMJ. Waktu mau diberangkatkan ke kejaksaan. Cuman yang kita sekarang kita tunggu adalah penampilan apa lagi yang akan dia tampilkan waktu dia pemindahan kejaksaan ini. Itu pasti sesuatu yang wow, karena Niki ini dimanapun dia tetap menjadi pemberitaan. Begitu nanti dia keluar, itu akan menjadi beritaan selama 2 minggu gitu. Jadi dia akan tahu itu apa yang harus gue buat. Kita mau lihat kostumnya, kita mau lihat cara dandannya, kita mau lihat rambutnya dia apa, kita mau lihat kondisinya apa, semakin kurus, semakin gemuk, semakin keren, semakin cantik. Dan besok itu akan dibicarakan selama seminggu atau 2 minggu tuh, besok penampilannya bagaimana. Berarti ini banyak banget yang menantikan kita ya, kemunculan kita di Pasti, karena nggak usah gitu, setiap live aku aja begitu live rame banget yang masuk, pecinta-pecinta dan buzzer. Itu berarti kan mereka gue muncul aja mereka nanti, apalagi seorang Nikmir yang mereka udah yang kangen kan. Kangen dengan 90 hari Nikmir tidak menyapa, 90 hari tidak melihat keadaan Nikmir yang selama ini mereka melihat Nikmir setiap hari, tiba-tiba 90 hari. Pasti semua pengen tahu, nggak itu buzzer, nggak itu pencinta, nggak itu pembenci, nggak itu penyuka, pasti suka akan melihat Niki 90 hari tidak kelihatan apa bentuknya sekarang. Kurusan kah, makin cantik kah, makin keren kah, makin oke kah, atau rambutnya bagaimana gitu. Kak Tessa sendiri setelah mengetahui P21 ini, banyak juga netizen yang pro dan kontra terkait P21 ini, ya kan? Ada yang mengatakan kenapa baru sekarang, kenapa diinjurikan baru muncul, dan ada sesuatu yang dilakukan dari pihak lawan untuk mempercepat P21 ini. Setuju tidak dengan statement-statement netizen seperti itu menurut Kak Tessa? Iya, statement-statement netizen menurut gue sih sah saja. Apapun yang dia ngomongin, ada yang bilang, oh gila P21-nya kok bisa keluar dipaksain ya, wah P21-nya nih jangan-jangan ini nggak normal ya, wah jangan-jangan siraman segala macam. Ya wajar-wajar aja mereka berpendapat, karena ini kasus kan viral, dan juga pelakonnya juga seorang wanita yang viral, dan juga di mana mafia skincare yang kita tahu abal-abal juga dalam keadaan viral. Jadi ini semua viral. Jadi apapun statement dari netizen kita tidak boleh berkupis tipis. Mau dia ngomong apa silakan, mau lu bilang itu diatur, mau dipaksakan, mau ada yang bilang juga oh sudah biasa-biasa aja, sudah bukan di kasusnya Nikita Mirzani juga P21 tetap juga lama kayak misalnya Padel juga kan. Jadi itu semua terserah mereka, hak-haknya mereka aja. Cuman yang pasti sudah P21, dan ini yang kita tunggu supaya Nikita Mirzani menunjukkan bukti-bukti yang dia punya untuk bersidang di pengadilan. Ini saatnya seperti yang Niki bilang, ini tahap awal waktu dia masuk, ingat nggak?
Ini tahap awal buat gue. Dan tahap keduanya ini waktu nanti di persidangan, ya siap-siap aja buat gue, seorang macan lapar mau keluar nih. Dengan bukti-buktinya, bukti-bukti yang dia punya, kan kita juga pengen tahu dong. Bukti-buktinya apa ini? Apakah nih kita dalam pihak yang benar? Apakah nih kita dalam pihak yang salah? Itu semua nanti akan kita lihat di persidangan, dan itu gua pastikan gua hadir dalam persidangan itu. Sidang perdana kan ada. Sidang perdana insya Allah kalau gua sehat gua hadir. Sidang kedua gua hadir sampai selesai, biasanya sih bisa 2, 3, 4 kali 5 sidang ya. Akan gua hadir sampai ingkrahnya hasil putusan dari pengadilan. Sebegitu supportnya KPS. Support, memantau, dan gua karena ini adalah soal awal muasalnya soal kecantikan Indonesia, soal krim. Gue jujur loh, gue kemarin krim yang salah, gue ini bintik-bintik hitam, gue berobat ke klinik bening. Ini juga belum masa penyembuhan. Jadi gue juga peduli ada api sebenarnya. Ini kan gara-gara masalah gara-gara skincare kan. Skincare yang overclaim. Dan gue sebagai perempuan, sebagai wanita pemakai skincare, pemuja skincare, aku harus tahu ini apa ini akhirnya gitu. Oke, untuk sidang prestasi sendiri kan akan digelar juga 11 Mei, ya. Ya kan? Nah, ini kan tetap berjalan. Dan banyak yang mengatakan susah untuk Niki menang dalam sidang prestasi. Ini KPS sendiri seperti apa menanggapi? Udah banyak sih tukang ramal ya sekarang ya. Menurut gue gini, mau susah mau enggak, nggak usah diramal dulu, biarkan aja bergulir berjalan. Terus sidang pertama juga belum mulai, kemarin juga masih registrasi pengacara. Nanti sidang pertamanya tanggal 11 mudah-mudahan ya, tanggal 11. Mau itu diterima sama tuntutannya Nikmir, mau itu diterima, mau kalah, mau menang, itu ya kita jalanin aja. Kita nggak usah menebak-nebak, dia nggak pasti diterima kok. Masa diterima sih, mana mungkin diterima begini. Hai, jangan, nggak usah. Kita ikutin aja. Mau diterima mau enggak itu nanti pengadilan yang memutuskan. Kita hargai, kita hormatin pengadilan. Jika sudah orang masuk ke pengadilan, kita tunggu hasilnya. Mau menang mau kalah ya udah, mau gimana lagi. Kalau Niki kalah ya nggak apa-apa. Niki menang alhamdulillah, ya kan nggak masalah juga. Kalau misalnya tuntutannya 100 miliar, ya itu haknya dia yang merasa dia rugi, nama baiknya tercemar, ya kan, kerugian dia kontrak-kontraknya, atau dia segala macam nggak bisa kerja selama 90 hari, ya terserah dia. Pengadilan memutuskan apa enggak, kan pengadilan ada nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan di mulut kita pengadilannya. Kita ikutin aja gitu loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan gak sih mungkin buat orang-orang netizen yang pro dan kontra dalam kasus ini, dan juga untuk Nikita Mirzani yang biasanya mungkin akan pindah nih dari Polda ke Kejaksaan. Betul. Seperti apa? Gini sih, kalau gue buat aku juga netizen, kalian juga, kita ikutin aja proses yang sudah yang akan berlaku, karena ini semua sudah masuk dalam tahap dalam hukum-hukum. Jadi kita ikutin, kita patuhin, kita dengerin, kita cermatin. Kalau kita mau berpendapat boleh-boleh aja, aku pun berpendapat juga gitu, boleh-boleh aja gitu. Kalau kita nggak berpendapat, ya namanya kita hidup ya. Tapi apapun keputusannya, aku tetap mengutarakan bahwa aku bagaimanapun, aku pendukung Nikita Mirzani, karena dia adalah ibu 3 orang anak, ibu tunggal dan 3 orang anak, dan aku pernah ada di posisi situ. Itu aku rasa seorang keibuan aku yang akan memihak ke Nikmir. Mau Nikmir salah, mau Nikmir enggak, ya namanya salah manusia, ya namanya nggak salah ya nggak apa-apa. Tapi aku tetap menyatakan gue tetap dukung Nikmir, gitu aja dalam masalah ini. Bukan berarti gue gelap mata ya, gue juga mau tahu bener apa enggak sih Nikmir. Kalau benar alhamdulillah, nggak benar ya nggak apa-apa, ikutin aja peraturan, undang-undang, hukum yang sudah ada di depan mata, nggak masalah buat gue. Tapi tetap berdoa semoga Nikmir bisa kumpul sama anak-anaknya, kembali ke rumah, kumpul sama anak-anaknya kalau bisa secepat mungkin, kan itu doa dari aku gitu. Kalau doa dari sana terserah mau doa apa, lu ini kan doa gue, jangan marah gitu loh. Sama-sama berdoa kita. Oke, terima kasih. Iya.